wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah selesai membahas tentang ma'rifah. Di sini musannif masuk ke pembahasan nakirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nakiratu kullu ismin sya'in fi jinsihi la yahtassu bihi wahidun duna akhar. Nakirah itu adalah kullu ismin sya'in. Sya'in maksudnya menyebar. Fi jinsihi, fi jinsihi maksudnya fi ummatihi, fi jama'atihi, fi afradihi, sama. Kullu ismin sya'in fi jinsihi ay fi afradihi. Ya. Sya'in menyebarnya min haitsu madluluhu. Madlul lafaznya, bukan lafaznya yang menyebar. Ya, lafaznya cuma satu. Rajulun misalnya. Rajulun cuma satu lafaznya. Tapi yang menyebar itu adalah madlulnya. Ya, rajul ini maknanya apa namanya? Lafaznya cuma satu. Yang menyebar itu makna atau madlul dari rajul. Ya. Sya'innya di mana? Fi jinsihi, ay fi afradihi. Ya. Fi afradi jinsihi. Di sana ada ini apa namanya? Ada mudhaf yang dibuang. Fi jinsihi maksudnya adalah fi afradi jinsihi. La yaftassu bihi wahidun duna akhar. Ya. Tidak dikhususkan satu afrad dengan afrad yang lain. Wa taqribuhu, makna ini humud, maknanya susah. Maka diberi pendekatan. Ya, wa taqribuhu ay wa muqarribuhu. Ya, pendekatannya setiap kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaihi. Setiap isim yang boleh dimasuki dengan alif lam. Ya. Ya. Salah hadis itu maksudnya salaha binafsihi, memang benar-benar dia bisa dimasuki oleh alif lam, atau salaha bimuradifihi. Ya, salaha bimuradifihi. Maksudnya apa? Kalau rajulun ini dia bisa dimasuki oleh alif lam. Kenapa? Binafsihi. Memang dia yang bisa dimasuki oleh alif lam. Ya. Tapi zu ini juga dikatakan isim. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya dia bisa dimasuki alif lam. Tapi bukan binafsihi, bukan dengan lafaz dunya, cuman dengan muradifnya, yaitu sahih. Ya. Karena sahih bisa dimasuki alif lam, maka zu juga dihukumi bisa dimasuki alif lam. Tapi bukan dengan dirinya sendiri, cuman dengan muradifnya. Ya. Kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaihi. Nahu ar-rajulu wal farasu. Ya. Di sini beliau mendekatkan dengan bilang setiap isim yang bisa dimasuki alif lam. Ya. Tapi ketika mencontohkan, beliau mencontohkannya menjauhkan. Nah, contohnya ar-rajulu. Ar-rajulu bisa dimasuki alif lam nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena tidak boleh ada mu'arrifaini li mu'arrifin wahid, li mu'arrafin wahid. Tidak boleh ada dua ta'rif dalam satu mu'arraf. Ya. Makanya Mutamimah mengubah contohnya, bukan ar-rajulu tapi rajulun. Ya, seperti rajulun. Ya, seperti rajulun. Ya. Kita bisa mentakwilkan kalam musannif di sini ar-rajulu wal faras, contohnya ay qabla dukhuli al. Ya, qabla dukhuli al. Ya. Oke. Tadi nakirah itu adalah isim yang maknanya atau yang madlulnya itu menyebar fi jinsihi. Ya. Jinsun di situ bukan jinsun mantiki. Ya, jinsun di sana bukan jinsun mantiki. Yang maknanya adalah adzati al-maqul ala katsirin al-mukhtalifina
Fil haqiqah, bukan itu. Ya. Kenapa? Karena dia bisa untuk nau juga. Ya, al-insan misalnya. Insan itu kan nau. Ya. Insan ini nau. Ya. Tapi bisa dimasuki alif lam. Jadi jinsun di sana jinsun lugawi, bukan jinsun mantiki. Ya. Maksudnya adalah ma sadaqa ala muta'addid. Mana jinsun di situ adalah ma sadaqa ala muta'addid. Ya. Muta'addid. Ya. Ma sadaqa ala muta'addid. Ya. Aqulu an-nakiratu hiya kullu ismin wudi'a la liyakhussa wahidan bi'ainihi. Nakirah adalah setiap isim yang diletakkan tidak dikhususkan untuk satu afrad bi'ainihi. Ya, bi'ainihi apa namanya? Biwahidin maksudnya. Ain itu nafsuhu. Ya. Min baini afradi jinsihi. Ya, di antara semua afrad jinsihi atau jama'atihi. Ya. Bal, tapi liyasluha itlaquhu ala kullin wahidin ala sabilil badal. Tapi supaya boleh menyebutkan makna itu menyebutkan lafaz itu terhadap setiap afradnya ala sabilil badal, dengan cara badal. Maksudnya apa ala sabilil badal? Ya. Rajulun misalnya. Rajulun ini dia punya afrad. Ya, afradnya banyak. Ya, misalnya 1, 2, ya 3 misalnya. Nah, ala sabilil badal maksudnya apa? Dia boleh 1 ini rajulun, 2 ini rajulun, 3 ini rajulun. Itu maksudnya ala sabilil badal. Ya. Bukan ala sabilil majmu'. Ya. Atau ala sabilil, kalau alal jami' itu namanya istighraq. Ya. Nakirah itu bukan ala sabilil istighraq. Ini juga bedanya alif lam yang lil jinsi dengan alif lam yang lil istighraq. Ya, yang lil jinsi yang murni itu dia menunjukkan kepada afradnya ala sabilil badal. Rajul ini menunjukkan ke 1, kemudian gantian menunjukkan ke 2, ya kemudian gantian menunjukkan ke 3. Bisa mencakup semuanya, bisa 2 saja, bisa 3 saja. Semuanya dikatakan rajul. Boleh dikatakan rajul. Itu maksudnya kalau alif lamnya lil jinsi. Ya. Makanya lil jinsi itu tubtilul jam'iyah. Ya, apa namanya alif lam lil jinsi itu tubtilul jam'iyah. Kenapa? Karena jins itu boleh terhadap 1, boleh terhadap 2, boleh terhadap semuanya, dan seterusnya. Karena seperti itu, jins itu membatalkan jam'iyah. Ya. Kalau alif lamnya ini lil istighraq, lil jinsi yang lil istighraqil afrad, maka semuanya ini kena bareng-bareng. Ya, semuanya kenanya bareng-bareng. Ya. Oke, itu maksudnya ala sabilil badal. Ya. Kalau al-istighraq itu biasanya bilangnya ala sabilis syumul. Ya. Ala sabilis syumul. Syumul itu mencakup semuanya. Ya. Kalau nakirah ala sabilil badal. Ya. Nahu rajulun wa imra'atun, seperti rajul dan imra'ah. Fa innal awwala yasihu itlaquhu ala kulli dzakarin balighin min bani Adam. Rajul itu boleh diucapkan untuk semua laki-laki yang baligh dari anak-anak Adam. Wasani yasihu itlaquhu ala kulli unsa balighatin min bani Adam atau min banati Hawa biasanya. Ya. Min banati Hawa karena perempuan. Wa alamatun nakirah an tasluha li an tadkhula 'alaiha al. Ciri-ciri nakirah adalah boleh dimasuki al. Allati tu'athiru fiha ta'rif, tapi dengan syarat alnya yang memberikan dampak terhadap dan menjadikan dia sebagai ma'rifah. Nahu rajulun fa innahu yasihu dukhulu al alaihi wa tu'athiru fihi ta'rif. Fa taqulu ar-rajulu wa kadzalika ghulamun wa jariyatun wa sabiyyun wa fatatun wa muallimun. Fa innaka taqulu al-ghulam wal jariyatu was sabiyyu wal fatatu wal muallimu. Ya.
Li an tadkhula alaihi al allati tu'assiru fiha ta'rif. Berarti ada al yang al itu tidak memberikan faedah ta'rif, ya. Seperti al yang masuk kepada isim mausul, al yang menjadi isim mausul. Itu tidak memberikan faedah ta'rif, atau al yang zaidah. Ya, al yang zaidah. Ya. Bisa. Memang masuknya seringnya ke isim alam. Iya. Enggak ada faedah ta'rif. Kenapa? Karena alam itu ta'rifnya dengan al-alamiyah. Ya. Tidak boleh la yajtami' al-mu'arrifan 'alal mu'arraf wahid. Ya, dua ta'rif tidak bisa bergabung dalam satu mu'arraf. Ya, karena tahsilul hasil. Faedah alnya apa? Faedah alnya lilamhil asli misalnya. Ya. Hasan misalnya. Hasanun. Kalau kita bilang Al-Hasan Al-Basri. Ya. Al-Hasan Al-Basri. Kita masukkan Al-Hasan ya. Nah, Al-Hasan di sini, ini Al-Hasan di sini adalah lilamhil asli. Kalau namanya Hasan lalu kita masukkan al, berarti lilamhil asli. Apa maksudnya lamhil asli? Lamah itu isyarat atau awalnya kan kedipan. Ya, lilamhil asli maksudnya isyarat kepada makna aslinya. Makna asli Hasan apa? Baik. Baik. Nah, berarti mengisyaratkan orangnya itu punya sifat baik. Nah, maksudnya apa? Namanya sesuai dengan musamma. Kadang ada orang namanya Hasan kan, tapi perilakunya tidak Hasan. Nah, kalau orangnya Hasan, perilakunya Hasan, kita tambah al. Namanya lilamhil asli. Ya. Kadang al yang di sini dia juga iwat. Al itu iwat terhadap mudhaf ilaih. Misalnya Fakhruddin Ar-Razi, dibilangnya Al-Fakhru. Ya, Al-Fakhru saja. Jalaluddin Al-Jalal. Ya. Ya. Dan seterusnya. Ya. Tadi yang nakirah dengan al-jinsi tadi sama tidak? Nah, beda. Kalau al-jinsi dia nakiratun fil makna, ma'rifatun fil lafzi. Lafaznya ma'rifah. Ya, mirip pendapatnya Ibnu Malik terhadap alamul jins. Ya. Gimana cara membedainnya antara al-zaidah dengan al-ta'rif? Biasanya al-zaidah itu masuknya ke tempat-tempat tertentu, ya. Entah itu masuknya ke alam atau masuk ke fiil. Dia bisa masuk ke fiil. Ya, al-zaidah itu bisa masuk ke fiil. Dia yang lewat zaidah juga. Yang iwat enggak? Ya, tapi dia tidak memberikan ta'rif juga. Dia iwat, pengganti. Sebagian kayak Ibnu Hisham memasukkan yang iwat ini ke dalam al-lil jins. Kan al-lil jins itu banyak bagiannya. Kemarin salah satunya lil haqiqah, kemudian istighraq, kemudian istighraqil afrad, sama istighraq sifat. Sebagian menambahkan yang iwat ini. Ya. Itu yang yajtami'u mu'arifani ala mu'arafin lain. Contohnya katanya kalau udah ada alif lam nggak boleh pakai domir lagi gitu ya. Misalkan di lemari kamu ngomongnya fi khizanatika bukan fil khizanatika gitu. Ya. Berarti kalau ada pakai domir harus pakai alif lam gitu. Kalau sudah pakai dhamir nggak bisa pakai alif lam ya. Makanya kalau ada alif lam juga nggak ada tanwin. Oke, sampai sini nakirah paham? Ya. Isim jins itu yang dikatakan oleh usuli sebagai mutlak. Ya. Mutlak itu usuli mengatakan mutlak. Mantiki mengatakan kulli. Ya. Kulli indal mantiki itu adalah isim jins. Atau mutlak indal mantiki itu adalah kulli indal mantiki, mutlak indal usuli. Itu yang dinamakan dengan isim jins. Mutlak tidak usul. Karena ada pertanyaan ma'rifah nakirah.
kata Imam Ibnu Malik, ma'rifah dan nakirah itu tidak dapat didefinisikan karena saking gumutnya. Ya, setiap definisi yang setiap definisi yang mendefinisikan ma'rifah atau nakirah pasti ada istidraknya. Istidrak maksudnya adalah i'tirad. Ya, pasti ada i'tirad terhadap definisinya. Tapi yang paling mendekati benar itu tarifnya. Tarifnya Ibnul Hajib ya di dalam Al-Kafiyahnya. Kafiyah itu. Oke, huruful atfi. Babul atfi. Ya. Atof itu ada dua. Ada atof bayan dan ada atof nasab. Ya. Babul atfi wa huruful atfi asyratun. Huruf ataf itu ada 10. Wahia al-waw wal fa wa thumma wa aw wa am wa imma wa bal wala walakin wa hatta fi ba'dil mawadhi'. Ya. Aqulu lil atfi ma'nayan. Ahaduhuma lughawiyyun wal akhar istilahiyun. Amma ma'nahu lughatan fa huwal mailu. Taqulu atafa fulanun ala fulan ay mala ilaihi. Secara bahasa atof artinya adalah condong, mail. Atafa fulanun ala fulan ay si fulan itu condong. Makanya perasaan itu dikatakan atifah. Ya, perasaan itu dikatakan atifah. Ay mala ilaihi wa asfaqa alaihi. Ya. Wa ammal atfu fi istilahi fa huwa qismani. Al-awwalu atfu bayan wa tsani atfu nasab. Fa amma atful bayan fa huwa tabi'u al-jamilu. Ya. Dengan tabi masuk semua tawabi, dengan jamid masuk cuman ataf bayan. Ya. Al-muwaddihu yang menjelaskan limatbu'ihi fil ma'arif, al-mukhassisu lahu fi nakirat. Fungsinya sama dengan na'at. Ya. Fa misaluhu fil ma'arif, contohnya dalam ma'arif, ja'ani Muhammadun abuka. Ja'ani Muhammadun abuka. Ja'ani Muhammadun abuka. Okay. Abuka ini namanya atof. Nah, dia atof bayan. Nah. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai, karena dia di ma'arif, fungsinya sebagai at-taudih. Berarti maksud kalamnya siapa? Maksud kalamnya adalah Muhammad. Ya. Kemudian Muhammad ini yang diperjelas. Muhammadnya siapa? Yaitu Muhammad yang Muhammad bapakmu. Ya. Nah, amil di atof itu apa? Amilnya adalah amil dari maktuf. Ya, amil atof itu amil dari amil dari maktuf. Ya. Ini atof bayan. Ya. Misalnya kita bilang, Ja'a Abu Hafsin Umaru. Berarti maksud bil kalam adalah Abu Hafsinnya. Umar sebagai taudih. Ya. Abu Hafsin ini maksudun bil kalam. Yang dimaksudkan dalam perkataan adalah Abu Hafsin dan Umar itu orangnya sama. Ya. Cuman maksudnya di dalam lafaz ini yang maksudun bil kalam adalah Abu Hafsin. Kemudian Abu Hafsin ini ditaudih dengan kata-kata Umar. Ya. Kaidahnya iya belum mau dijelaskan ya. Ya. Kaidahnya apa kaidahnya? Kaidahnya setiap yang bisa menjadi atof bayan bisa menjadi badal. Ya. Setiap yang bisa menjadi atof bayan bisa menjadi badal. Tapi kecuali dalam beberapa mawadi qalilah jiddan. Ya. Imam Ibnu Hisham menyebutkan cuma satu mawadi. Ya. Oke. Nah, cuman bedanya apa? Bedanya atof bayan dengan badal
Kalau ataf bayan tadi, fungsi ataf bayannya adalah litaudih. Ya, karena dia fungsinya litaudih, maka maksudun bil kalamnya adalah ataf ma'tufnya. Ya, yang sebelumnya. Kalau kita bilang ja'ani Muhammadun abuka, maka yang dimaksud ini fa'il, ya. Muhammad fa'il. Yang maksudun fil kalam adalah lafaz Muhammad ini. Lafaz Muhammad ini, kalau kita bilang ja'ani Muhammad, mungkin ada banyak Muhammad yang lain. Maka perlu taudih abuka. Berarti Muhammad maksudun bil kalam. Kalau dia menjadi ataf bayan. Ya. Kalau dia menjadi badal, ya. Badal itu ala niyati al badal. Ini ala niyati takrir, ya, takrir al amil. Apa maksudnya? Amil fil badal itu kalau ataf kan amilnya sama dengan ma'tuf. Kalau badal amilnya beda. Ja'a Muhammadun, ya, amilnya ja'a. Abuka amilnya bukan ja'a yang ini, tapi ja'a yang mahzub yang mumasilun di ja'a ini. Jadi seakan-akan badal itu punya dua amil. Yang pertama amil yang zahir, yang kedua amil muqaddar yang sama dengan amil yang zahir. Ya, oke. Kemudian maksud bil kalam dengan badal adalah mubdal minhunya. Badalnya, bukan mubdal minhunya. Jadi kalau kita bilang ja'ani Muhammadun abuka, maksudun bil kalamnya abukanya. Bukan Muhammadnya. Ya, bukan Muhammadnya. Itu bedanya. Bedanya antara badal sama ataf bayan. Ya. Ya. Yang pertama amilnya berbeda. Kalau ataf bayan, amilnya adalah amil maktufnya. Ya, berarti ja'a yang ini. Tapi kalau badal, amilnya adalah ja'a yang lain. Amilnya adalah ja'a yang seperti ja'a yang zahir. Jadi seakan-akan ja'ani Muhammadun, ja'a abuka. Seakan-akan seperti itu. Ya. Mana yang lebih kuat? Lebih kuat yang badal. Kenapa? Karena badal seakan-akan dua amil, ala niyati tikraril amil. Ya. Makanya badal itu seakan-akan ada dua jumlah. Ya, badal itu seakan-akan ada dua jumlah. Ya. Tadi maksud badal itu badal. Maksud badal itu badalnya. Ya. Kalau di Samurajanya kan contohnya dia Umar Abu Hafs. Ya. Abu Hafs emang itu dia muadih ke Umar ya? Kan Umar itu lebih wadih dibanding Abu Hafs. Bisa aja. Kadang orang itu yang masyhur kunyahnya. Kan kita taunya Abu Hanifah aja. Tahu nggak nama aslinya? Nggak tahu kan? Ya, misalnya. Kadang orang yang masyhur kadang kunyahnya. Kalau kunyah sama lakop bedanya apa? Kunyah itu yang ada abu umunnya. Lakab itu yang yushiru bidzammi awil madhi. Bidzammi awil madhi. Misalnya Aliyun Zainul Abidin. Zainul Abidin itu lakab. Kenapa? Karena dia ada isyarat memuji. Atau yang ada isyarat menghina. Kalau menghina, ya pokoknya ada sifat-sifat yang ada isyarat menghina dan sifat itu menempel, itu namanya lakab. Misalnya nama Al-Kazab itu lakab. Setiap yang ada abu-abu itu kunyah. Abu dan umun itu dia. Ada nggak kunyah saya abu? Nggak tahu, itu aja. Ya, ini tahu benar. Kalau aku akbar, aku ini. Orang jarang kunyah itu bukan ini. Kalau aku itu biasanya posisinya jadi khabar atau jadi naat, bukan panggilan. Kunyah itu panggilan orang. Orang memanggil itu, orang Arab itu memanggil dengan nama anaknya atau dengan ibunya. Apa? Ada Zamil itu ya Abu Jahal. Apa? Kan Abu Jahal itu bukan anak Jahal ya. Tapi kan kayak anak Zamil itu kayak Abu juga deh. Iya. Masuk Abu Jahal kunyah. Abu Jahal kunyah. Meskipun musyrun bil zammi.
Abu Lahab. Syekh Salim kan Abul Asi. Bapaknya orang-orang yang bermaksiat. Saya saling Abu Aziz. Ya. Apa? Itu tawaduan. Ya, lihat bin nafsi. Mengaku. Dulu mikirnya namanya kayak aneh gitu kan. Enggak. Itu tawaduan. Berarti guna itu bisa berfungsi buat apa ini? Enggak, maksudnya beliau dinamakan Abu Asi itu tawaduan. Dikatakan seperti itu. Bukan bapaknya orang. Iya. Bisa juga nama kafilah. Tapi kalau secara makna asli itu orang yang bermaksiat. Pernah ditanyain orang itu soalnya. Oh gitu. Ya kenapa kok ada abasinya gitu? Nah. Itu nama kafilah di budaya saya gitu. Nama kafilah. Berarti kunyah. Sebagian ya. Ya, dinisbahkan kepada kunyah. Aus. Bisa jadi keturunan Umar bin As gitu kan. Al-Asi. Umar bin As kan dimakamkan di Mesir. Amr bin As dan Umar bin As. Berarti ini kalau di penulisan seperti ini kita bisa memilih mau atas bayan atau mau badalan. Ya, bisa memilih. Oke. Misaluhu fil ma'arif ja'ani Muhammadun abuka. Ya, Muhammad bisa banyak Muhammadnya, kemudian abuka. Abu itu adalah taudih dari Muhammad. Fa abuka atfu bayanin ala Muhammad wa kilahuma ma'rifatun. Wa tsani fil misal muwaddihun lil awal. Karena dia muwaddihun lil awal berarti yang maksud fil kalam adalah al awal. Ya, yaitu maktufnya. Wa misaluhu fin nakirat. Qauluhu ta'ala min ma'in sadid. Sadid itu ataf bayan dari ma. Ya. Dan dia nakirah, maka berarti dia fungsinya litaksis. Ya. Fasadid atfu bayan ala ma wa kilahuma nakiratun wa tsani fil misal mukhassisun lil awal. Ya. Itu atfu bayan. Ya. Bab ini sebenarnya untuk bab ataf nasab. Ya, menyinggung ataf bayan sekedarnya saja. Ya. Kemudian ataf nasab. Nasab itu maknanya adalah al-mansub. Al-mansub maksudnya adalah al-manzum. Ya, manzum maksudnya yang tersusun. Ataf nasab. Ya. Wa amma atfun nasaqi fahuwa at-tabi'ul ladzi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadul hurufil asyrah. Ya. Adapun ataf nasab itu adalah tabi' yang ditengahi antara matbu', antara tabi' dan matbu'nya dengan salah satu dari huruf yang 10. Ya. Tidak ada di antara huruf 10 itu ai. Ya, ai. Ya. Misalnya ra'aitu dan qal. Ya, ai asadan. Nah, ai di sini ini dia ataf bayan. Dia ataf bayan. Ai tafsiriyah tuh yang setelahnya menjadi ataf bayan. Jadi satu-satunya ataf bayan yang memerlukan huruf itu dengan ai. Ya. Nah, dia bukan masuk ke dalam ataf nasab meskipun dengan huruf. Meskipun dengan huruf. Kenapa? Karena ai ini tidak masuk dari huruf yang 10. Ya. Ai tidak masuk dari huruf yang 10. Yang pertama al-waw. Wa hiya limutlaqil jam'i. Fa yu'taqu biha al-mutaqarinan. Mutlaqil jam'i maksudnya adalah al-jam'u al-mutlaq. Ya, jam'u mutlaq maksudnya adalah
dia wa itu cuman untuk menyampaikan adanya istirak. Misalnya, jaa Zaidun wa Amrun. Nah, waw di sini cuman untuk menunjukkan bahwa si Zaid ini jaa, si Amr ini jaa. Ya, tanpa menunjukkan waktu, siapa yang duluan datang, siapa yang belakangan datang, tanpa menunjukkan tartib, tanpa menunjukkan takkib. Ya. Dia cuma menunjukkan bahwa dua-duanya sama-sama datang. Ya. Dua-duanya sama-sama datang. Fayuqtafu bihal mutaqarinan. Nahu jaa Muhammadun wa Aliyun. Idza kana maji'uhuma ma'an. Ya, kalau datangnya bersama-sama pakai waw. Kalau misalnya Zaid datang duluan, kemudian sejam kemudian Amr baru datang, kita pengen bilang boleh pakai waw. Ya. Boleh pakai waw karena waw itu limutlaqil jam'i. Ya. Nahu jaa Muhammadun wa Aliyun. Idza kana maji'uhuma ma'an wa yu'tafu biha as-sabiqu 'ala al-mutaakhir. Ya. Wallahu alam, ini pendapatnya Syekh Muhyiddin. Ya. Yang Anda tahu kalau pakai waw itu dia tidak ada tartib. Ya, jadi tidak ada sabiq sama lahik, tidak mesti datangnya sama-sama. Cuman menunjukkan dua-duanya sama-sama datang. Ya, waktunya tidak mesti bareng-bareng. Ya, bisa yang ini duluan, bisa yang ini duluan, bebas. Intinya mereka sama-sama datang, gitu aja. Ya. Fayu'tafu bihas sabiqu 'alal mutaakhir. Nahu jaa Aliyun wa Muhammadun. Ya. Idza kana maji'u Mahmudin sabiqan 'ala maji'i Ali. Ya. Di sini kayak seakan-akan tartib jadinya kan? Ya. Wa yu'tafu bihal mutaakhiru 'ala sabiq nahu jaa Aliyun wa Muhammadun. Idza kana maji'u Muhammad mutaakhiran an maji'i Ali. Ya. Tadi yang badal itu amilnya apa tuh? Badalnya amilnya adalah fiil yang lain yang semakna dengan fiil yang zahir. Kalau jaa Zaidun abuka, berarti jaa Zaidun jaa abuka. Tapi jaanya bukan jaa yang pertama, jaa yang lain. Jaa yang lain muqaddar. Muqaddarnya kayak jadi fa'il bukan? Apa? Enggak jadi fa'il, dia alaniyah aja. Alaniyati takriril amil. Ya. Tapi bukan fa'il. Ya. Jadi di situ jadi seakan-akan kayak ada dua amil gitu. Ya, memang dua amil. Dua amil. Ya. Jadi di setiap badal kayak gitu ya. Setiap badal kayak gitu. Oke, kemudian alfa. Ya. Jadi waw itu maknanya limutlaqil jam'i, tidak menunjukkan adanya tartib. Ya. Kemudian alfa wahya litartibi wa ta'qib. Ya. Tartib itu wad'u syai'in fi makanihi. Meletakkan sesuatu sesuai tempatnya, itu tartib. Ya. Ta'qib itu mengurutkan. Ya. Wa makna tartib an-nasani ba'dal awal. Wa makna ta'qib annahu aqibahu bila muhlah. Yaitu setelahnya tanpa batas waktu muhlah, tanpa tambahan waktu muhlah. Ya. Misalnya qadimal fursanu fal musyatu. Ya. Para penunggang kuda telah datang, kemudian datang orang yang berjalan. Idza lam yakun baina qudumiha muhlatun. Kalau antara kedatangannya itu tidak ada jarak waktu. Maksudnya tidak ada jarak waktu itu bukan berarti ketika penunggang kuda datang para pejalan kaki langsung di belakangnya, bukan berarti seperti itu. Maksudnya tidak ada waktu itu, penunggang kuda datang, kemudian pejalan kaki ini datang sebagaimana waktu pejalan kaki. Misalnya seperti ini. Misalnya antara darasa misalnya ke sabi ini, kalau misalnya jalan kalau naik mobil misalnya 10 menit waktunya. Kalau jalan kaki misalnya 30 menit.
Ya. Nah, kalau misalnya orang yang naik mobil datang, berarti setelah itu 20 menit kemudian pejalan kaki datang, itu pakai fa. Meskipun ada jarak waktu, tapi maksudnya jarak waktu itu bila muhlahnya sesuai dengan keadaan ini. Ya. Itu maksud bila muhlah di sana, bukan berarti harus langsung. Ketika yang naik mobil datang 10 menit ke-11-nya misalnya pejalan kaki datang, bukan seperti itu. Ya. Sesuai waktu yang dibutuhkan. Itu maksudnya bila muhlah. Tapi kalau pejalan kaki datangnya 25 menit, berarti nggak boleh pakai fa lagi. Tapi pakainya pakai summa. Karena ada ada jarak waktu. Ya. Nggak ada. Ini ada misalnya kayak gini, ya. Tazawwaja fulanun, ya. Fawalada waladan. Ya. Nah, fawalada waladan ini tidak mungkin orang setelah nikah langsung punya anak. Nah, maka fa-nya ini fa litartib, cuman bihasabil muhlah. Maksudnya kalau misalnya hamil itu perlu waktu 9 bulan, berarti 9 bulan waktunya. Ya, itu maksudnya fa litartib. Tapi kalau lebih 9 bulan, misalnya 2 tahun. Ya. Hamilnya 2 tahun, berarti bukan pakai fa, tapi pakai summa. Ya, itu ya maksud Maksud bila muhlah itu bukan berarti tanpa ada jarak waktu sama sekali. Ya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu memerlukan waktu, nah sesuai waktu yang diperlukan itu. Kalau sesuai waktu yang diperlukan masih pakai fa. Ya, tapi kalau melebihi dari waktu yang diperlukan, maka dia pakai summa. Oke. Kemudian summa wahia litartibi ma'at tarahi. Summa litartib tapi ma'at tarahi. Wa ma'at tartib qad sabaqa. Wa ma'na tarahi anna bainal awwal wasani muhlatun. Antara yang pertama dan kedua ada jarak waktu. Nahu arsalallahu Musa, summa Isa, summa Muhammad. Ya, karena antara para nabi itu ada jeda waktunya. Ya. Nanti di dalam Al-Quran kalian akan menemukan mawadi' yang harusnya pakai fa digunakannya pakai summa. Mawadi' yang pakai summa digunakannya pakai fa. Itu pembahasannya di ilmu balaghah. Ya, nanti ada bagian bab namanya al-faslu wal waslu. Ya. Nah, di sana nanti dijelaskan rahasianya. Kenapa kok di sini mawadi'nya pakai fa, kemudian orang pakai summa? Ya, ada rahasianya. Ya. Dan ada asrar maknanya. Oke, kemudian au wahya litakhyir awil ibahah. Au ini litakhyir atau gini aja. Ya. Ida sabaqahu at-talaq. Kalau didahului dengan talaq, maka makna au itu bisa listakhir atau lil ibahah. Ya. Ida sabaqahu al-khabar, maka makna au lisyak au at-tasqiq. Syak atau tasqiq. Ya. Bedanya litakhir dengan ibahah. Kalau litakhir itu la yumkinu al-jam'u. Kalau ini yang
yumkinul jam'u bainahuma. Misalnya yang litakhir. Tazawwaj ya, Amar. Tazawwaj Hindan au ukhtaha. Yang lil ibahah jalisil hasana au Ibn Sirin. Duduklah di majelis Hasan Al-Basri atau di majelis Ibn Sirin. Ya. Boleh menggabung dua-duanya, tapi menggabungnya bukan dalam satu waktu. Ya. Karena mustahil orang duduk dalam dua majelis dalam satu waktu. Ya. Nah, kalau dia tidak bisa digabung, tazawwaj Hindan au ukhtaha. Ya. Ini kan nggak bisa digabung. Tidak boleh menggabung antara perempuan dan saudaranya. Ya. Maka aunya bermakna apa namanya? Bermakna litakhir. Tapi kalau didahului oleh khabar, misalnya khabar di sini maksudnya adalah yang ma yasihu apa namanya? Ma yahtamilu sidqa wal kadzib. Yang dimaksud dengan khabar di sini adalah ma yahtamilu as-sidqa wal kadzib. Misalnya jaa Zaidun au Amrun. Nah, ini yufidu syak. Dia bingung yang datang si Zaid atau si Amr. Ya. Au Ibn Sirin. Bedanya syak dengan taskik. Kalau syak minka li nafsika, kalau taskik minka li ghairika. Syak itu dari diri sendiri. Kalau taskik itu dari diri sendiri untuk orang lain, yang membuat orang lain yang bikin ragu. Ya, membuat ragu. Kalau syak itu min kali nafsika, ya, kalau tasyik itu min kali ghairika. Oke, kalau i'rabnya gimana? I'rabnya sama dengan yang sebelumnya. Ya. Pakai waw, pakai fa, pakai summa, pakai au, itu i'rabnya sama dengan yang sebelumnya. Kalau kita bilang di sini misalnya contohnya tazawwaj Hindan au ukhtaha. Hindan maf'ulun bihi. Au harfu atfin. Ukhtaha ma'tufun ala Hindan. Ya, wal ma'tuf ala mansub. Ya. Kemudian tinggal alamat nasabnya. Pakai summa juga seperti itu. Ya. Summa harfu atfin. Ya. Isa ma'tufun ala Musa wal ma'tuf ala mansub. Ya, dan seterusnya.
Lanjut ya. Au dia litakhir au lil ibahah. Ya. Dia litakhir atau lil ibahah kalau yang sebelumnya itu talab. Ya, talab itu enggak mesti amar. Ya. Bisa saja tamanni. Ya, aqsamu talab yang kita belajar sebelumnya. Ya. Wal farqu bainahuma, wal farqu perbedaan antara takhir dan ibahah. Anna takhir la yajuzu ma'ahul jam'u wal ibahatu yajuzu ma'ahul jam'u. Fa misalut takhir tazawwaj hindan aw ukhtaha wa misalul ibahah udrusil fiqha aw nahwa. Fa inna ladaika dalilan ala annahu la yajuzul jam'u baina hindin wa ukhtiha bizawaj. Ya, wa yajuzul jam'u bainal fiqhi wan nahwi bidarasah apa bidirasah? Bisa dia. Kemudian wahya li talabit ta'yin ba'da hamzati istifham. Ini fungsinya meminta untuk memilih. Makanya jawabannya tidak boleh pakai na'am, tapi menentukan salah satunya. Ya, kalau kita bilang adaras talfiqha amin nahwa, jawabannya bukan na'am, tapi pilih salah satunya. Ya, pilih satu. Talabut ta'yin, kita disuruh milih salah satu. Ya. Juga harfu atfin. Ya. Kemudian nahwanya ma'tuf alal fi'l. Ya. Kemudian nanti kalau di kitab-kitab selanjutnya nanti ada munqati dan muttasil. Ya. Panjang kalau dijelaskan. Ya, sekedar tahu aja. Kemudian imma bisyarti an tusbaqa bimithliha wa hiya mithlu au fil ma'nayain. Imma itu maknanya sama dengan au. Tapi imma itu dia dengan syarat. Syaratnya adalah antus baqa bimisliha. Maksudnya didahului dengan imma. Ya. Nahu qauluhu ta'ala fashuddul wasaqa fa imma minna. Imma yang pertama harfu tafsil. Fa imma mannan ba'du wa imma. Nah, wa imma fidaan. Imma yang kedua baru huruf ataf. Ya, imma yang kedua baru huruf ataf. Karena dia sama dengan au, maka dicontohkan di sini tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Imma yang pertama itu bukan huruf ataf. Kenapa? Karena tidak ada ma'tufnya. Imma yang pertama itu harfu tafsil namanya. Yang kedua baru atifah, baru huruf ataf. Makanya tadi apa? Syaratnya imma itu harus didahului dengan bisyarti antus baqa bimisliha. Ya, disyaratkan dengan yang sama sebelumnya. Ya. Ini yang mengatakan kalau imma itu huruf ataf. Ya. Tahqiqnya atau rajihnya imma itu bukan huruf ataf. Ya. Jadi di tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha, huruf atafnya itu adalah wawunya. Immanya huruf tafsil. Ya. Kenapa? Karena tidak boleh ada huruf ataf masuk ke dalam huruf ataf. Huruf ataf itu nggak boleh masuk ke dalam huruf ataf. Nah, jadi sebenarnya rajihnya yang menasabkan di sana wawunya adalah waw ataf, immanya huruf tafsil. Ya. Kalau ingin menjadikan immanya itu sebagai huruf ataf dengan berdiri sendiri, berarti wawunya bukan waw ataf, tapi wawunya waw zaidah. Kenapa? Karena waw ataf tidak boleh masuk ke dalam ataf. Ya. Ya. Berarti kesimpulannya imma itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan imma itu huruf tafsil dan huruf ataf. Ada yang mengatakan imma itu huruf tafsil saja. Ya. Dia huruf tafsil dan huruf ataf kalau dia selalu berbarengan dengan imma.
selalu berbarengan dengan waw. Ya. Ya. Misalnya dibilang tazawwaj imma bindan wa imma ya. Syarat imma tadi sebagai huruf ataf harus didahului imma. Ya, harus didahului oleh imma. Ya. Dan wawnya harus bermakna zaidah. Wawnya zaidah. Tapi kalau misalnya wawnya asliyah, berarti wawnya yang atifah. Wawnya yang huruf ataf. Imanya cuma huruf tafsir saja. Yang ini juga huruf, yang ini cuma huruf tafsir. Nah. Kalau imma yang pertama kemungkinannya cuma satu, yaitu tafsir saja. Ya. Kenapa? Karena dia tidak didahului oleh imma. Kan syarat imma jadi ataf harus didahului oleh imma juga. Nah. Kemudian imma yang kedua, imma dan waw di sini ini selalu mulazim. Ya. Maka ada yang bilang atafnya adalah waw. Ya. Berarti imanya tafsir saja. Kalau kita ingin bilang imanya atif, ya, imanya huruf ataf, maka berarti wawnya adalah zaidah. Kalau uangnya itu cuma jadi zaidah, faedahnya jadi apa? Zaidah itu bimasa berarti taukid. Zaidah itu taukid. Jadi kalau ada ketemu huruf zaid di dalam Al-Quran, makna zaid itu bukan berarti dia tidak punya makna sama sekali. Ya, zaid itu maknanya taukid. Oke, kemudian bal. Wahia lil idrab. Bal maknanya lil idrab. Makna lil idrab itu ja'lu ma qablaha fi hukmil maskuti anhu. Idrab itu maksudnya adalah menjadikan yang sebelum bal fi hukmil maskut. Ya. Itu dalam hukum maskut anhu. Maksudnya maskut anhu adalah tidak dianggap hukumnya. Misalnya, ketika kita bilang ma ja'a Muhammadun, ma ja'a Muhammadun bal makrun. Muhammad di sini dia tidak ada hukum apa-apa, maskut anhu. Dia tidak dihukumi datang, tidak dihukumi tidak datang. Itu maksudnya maskut anhu. Tidak ada hukumnya. Yang ada hukumnya adalah bakrun. Di sini yang dinafikan adalah kedatangannya si bakrun. Muhammadnya tidak dibahas, cuma disebutkan di lafaznya aja. Tapi tidak dibilang Muhammadnya datang atau tidak datang. Ya. Itu maksudnya fi hukmi al-maskut. Paham nggak? Ya. Di sini kan dibilang ma ja'a Muhammadun. Ya, bal bakrun. Ya. Muhammad ini bisa dianggap tidak ada. Ya, dia tidak dihukumi. Dia kalau di sini kan kalau kita berhenti sampai sini, ma ja'a Muhammadun berarti Muhammad tidak datang. Ya nggak? Nah, dengan adanya bal, hukum Muhammad tidak datang ini hilang. Hukumnya hilang. Kemudian Muhammadnya tidak dihukumi sama sekali. Tidak dibilang Muhammad itu datang, tidak dibilang juga tidak datang. Maja'ana ini untuk siapa maja'anya? Maja'anya untuk bakar.
Berarti yang dinafikan kedatangannya adalah menafikan kedatangan Bakar. Muhammadnya tidak ada hukum lagi. Itu maksudnya lil idrab, ya. Berarti Bakar yang nggak datang, ya. Muhammad tidak ada di dalam kalam, ya. Tidak dihukumi datang, tidak dihukumi tidak datang. Ya, cuma di sini lafaz Muhammadnya disebutkan. Ya. Oke, dianggap nggak ada aja. Ya, wujudil kadimi. Disebutkan di Firab atau nggak ada ini? Biasanya orang kadang terpeleset lidah atau apa, ya. Keceplosan. Ya udah, terjemahannya apa namanya? Si Bakar tidak datang. Apa? Enggak. Bukan Muhammad tidak datang tapi enggak, bukan seperti itu. Muhammad tidak datang tapi Bakrun, apa artinya? Iya, makanya jangan kalau kita mengartikan letter lek. Kalau maknanya ya udah kita bilang Bakar tidak datang. Tapi apa namanya? Posisi kalimatnya adalah seperti ini. Ya, jumlahnya seperti ini. Pertama mikir Muhammad nggak datang, maka datang. Enggak, si Bakar nggak datang. Bukan membalikan maknanya. Ya, bukan membalikan maknanya. Muhammad tidak datang tapi Bakar datang, bukan seperti itu. Ya. Apa? Nanti kalau yang apa namanya? Kalau kita bilang nih, kenapa kita mengartikan bal di sana lil idrab? Karena kita menghukumi Bakar di sana mufrad. Tapi kalau misalnya kita anggap Bakar di sana itu apa namanya jumlah, baru nanti lil idrab. Jadi idrab itu nanti ini ada syaratnya. Kita bahas syaratnya dulu biar kalian ini. Oke. Wa yushtaratu lil atfi biha syartan. Syaratnya bal itu jadi atof, dua syarat. Ya. Yang pertama an yakunal ma'tuf biha mufradan. Syaratnya ma'tufnya harus mufrad. Ya. Kalau kita bilang Muhammad tidak datang tapi Bakar datang, berarti dia bukan mufrad tapi jumlah. Kalau jumlah dia bukan huruf atof. Ya. Kemudian yang kedua, alla yasbiquha istifham. Tidak boleh didahului dengan istifham. Oke. Oke, tadi apa syaratnya? An yakunal ma'tuf biha mufrad la jumlatan. Ya kan? Kalau dia jumlah, kalau atofnya jumlah. Oke. Nah, karena dia yang ma'tufnya mufrad, di sini bal bakrun. Maka cara menerjemahkannya maja'ana Muhammadun, kita tidak bilang Muhammad tidak datang tapi Bakar datang. Kenapa? Karena kalau kita bilang tapi Bakar datang, kita mentakdirkan apa namanya? Fi'il atau khabar. Berarti atofnya kepada jumlah. Kalau atofnya kepada jumlah, bal di sini bukan atof. Ya, tapi balnya harfu ibtida. Ya. Kalau menjadikan jumlah, balnya harfu ibtida. Nah, kalau kita menjadikan balnya harfu ibtida, baru maknanya seperti tadi. Ya, berarti maja'a Muhammadun bal ja'a Bakrun. Takdirnya seperti itu. Ya, apa namanya? Balnya adalah harfu ibtida. Ya. Kemudian idrobnya, ya idrobnya namanya al-idrob al-intiqali. Ya. Jadi idrob itu ada dua. Ya. Kalau dia jumlah, makna bal kalau dia yang datang, kalau bal ini masuk kepada jumlah. Kalau huruf ataf itu syaratnya cuma satu. Dia syaratnya cuma masuk kepada mufrad. Kalau bal sebagai huruf ataf masuknya kepada mufrad. Nah, fungsinya apa? Fungsinya memindahkan yang setelah menjadikan yang sebelumnya maskut anhu menjadikan yang setelahnya yang dibicarakan. Nah, itu kalau bal dia masuk kepada mufrad. Kalau bal masuk kepada jumlah, bal itu bisa lil idrab al-intiqali, bisa lil idrab al-ibtali. Ya, pernah nggak dengar ini? Belum. Nanti kalian belajar usul fikih, belajar akidah sering banget ketemu ini. Ya. Al-idrab al-intiqali
dan al-idrab al-ibtali. Nah, bedanya apa? Kalau al-idrab al-intiqali ini dia membiarkan hukum yang setelahnya, kemudian berpindah ke gharat yang baru, membiarkan tujuan atau gharat yang sebelumnya, kemudian berpindah ke gharat yang baru. Jadi hukum yang sebelumnya dibiarkan, hukum yang baru berpindah ke hukum yang baru. Seperti di sini, misalnya kita bilang, kalau kita takdirkan di sini ada fiil yang dihapus, yaitu ja'a. Ya. Ma ja'a Muhammadun, hukumnya selesai, tidak kita batalkan. Bal ja'a amrun. Nah, itu namanya idrabnya idrab intiqali. Ya. Artinya adalah sedangkan. Ya, artinya sedangkan. Itu namanya idrab intiqali. Ya. Misalnya kalau di Quran qad aflaha ya man tazakka. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbika. Ya. Habis itu bal tuh sirun. Bal nih. Oke. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Itu hukum. Ya, kita menghukumi orang-orang yang mensucikan dirinya itu sungguh beruntung. Ya. Dan orang-orang yang menyebutkan Tuhannya kemudian mereka salat itu juga orang-orang yang beruntung. Itu hukum. Hukum itu tidak kita batalkan. Kemudian kita berpindah. Ya. Idrab intiqali, berpindah dari gharat ini kepada gharat yang lain. Itu mereka, ya. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Habis itu kita bilang bal, sedangkan tu'sirunal hayatad dunya, sedangkan kalian mengutamakan kehidupan dunia. Hukumnya berpindah enggak? Yang awalnya menjelaskan sesuatu yang baik, habis itu bal tu'sirunal hayatad dunya. Ya. Nah, ini bal di sini bukan huruf athof, tapi dia huruf ibtida. Yang setelahnya mubtada atau kalau dia fiil. Ya. Fungsinya apa? Fungsinya berpindah dari gharat kepada gharat, tapi tidak membatalkan makna yang sebelumnya. Ya, makna yang sebelumnya dibiarkan. Ya, kemudian berpindah kepada gharat yang setelahnya. Ya. Nah, kalau idrab yang ibtali ini dia berpindah dari gharat kepada gharat, tapi dia membatalkan yang sebelumnya dan merad. Membatalkan dan sekaligus membantah. Ya. Misalnya yang ibtali di mana? Ya. Berarti ini balik ini dia sama kayak lah ya kan? Apa? Idrab intiqal. Sama mela wala. Bal? Lah yang selang. Ini idrab intiqal juga. Ketika la-nya masuk kepada Atau la yang huruf athof. ya. Ya, kalau dia la yang huruf athof harus ada syaratnya juga. Harus syaratnya kepada sesuatu yang mufrad. Ya, ini kita berbicara yang jumlah. Yang idrab ibtali. Jadi idrab intiqali dan idrab ibtali ini selalu masuk kepada jumlah. Ya. Misalnya waqalu ittakhadallahu walada. Ya. Subhanah. Ya. Bal ibadun mukramun. Nah. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka mengatakan Allah itu menjadikan para malaikat itu sebagai anak. Ya, Allah itu menjadikan malaikat itu anak-anaknya. Ini hukum. Mereka berkata, berarti hukum kan? Mereka mengatakan Allah itu menjadikan malaikat itu sebagai anak. Bal di sini fungsinya membatalkan kaul ini. Ya, membatalkan kaul yang sebelumnya. Berarti apa? Enggak, Allah tidak menjadikan mereka anak. Ya.
Tapi di sini ada takdir. Ini kan khabar ibadun mukramun. Ya, balhum, tapi malaikat itu ibadun mukramun adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Ya, berarti bal di sini dia bukan huruf athof. Ya, tapi dia huruf ibtida. Ya. Ibadun khabar, mubtadanya mahdzuf yaitu hum. Ya. Maknanya biasanya kalau di di terjemahan kita artikan sebenarnya. Mereka mengatakan bahwa Allah itu menjadikan para malaikat itu sebagai anak. Jadi ada makna, oh tidak demikian sebenarnya. Ya. Sebenarnya para malaikat itu adalah ibadun mukramun, hamba yang dimuliakan. Bisa nggak yang mengajak Muhammadun berbakrun itu diartikan Muhammad aja tidak datang apalagi bakrun? Enggak. Apa? Bahkan tuh lil idrop di Indonesia pengennya lil idrop tuh pakai bahkan biasanya. Tapi bisa Tapi kalau membahas itu tidak menafikan sebelumnya, contoh kayak Ja'al Muhammadun Bakir. Bahkan di awal nih. ya Muhammadun bal mubakirun. Ada kayak gitu ya? Ya Muhammadun mutaakhirun bal mubakirun. Tidak menafikan. Baik itu kan seakan bahkan Contohnya gimana? Bal mubakirun gitu langsung. secara makna dia nggak tahu juga secara makna dia nggak mengerti bahkan lebih rinci lagi. Kalau bahkan Yang artinya bahkan gimana? Ada contohnya nggak? Misal banyak Rasulullah itu alam tu anahu bal ta'alam Bal ta'alam bal ta'alamna. belajar kan kita semua belajar Kalau Allah alam kata. Tapi memang ada kadang diartikannya bahkan. dan saya pernah dengar tapi kalau dia masih ke kufur gimana kan? Apa? Kalau dia masih ke kufur kan kalau yang masih ke jumlah katanya dapat imam aja. Kalau mufrad yang tadi, yang sebelumnya itu fi hukmil masbut anhu. Yang sebelumnya nggak dibahas. Jadi cuma berpindah ke yang setelahnya. Kalau jumlah baru itu dia jadi intikal. Apa? Enggak, kalau mufrad nggak ada makna intikal sama ibtal. Dia lil idrop aja. Kalau jumlah baru lil ibtal sama idropnya idrop ibtali sama idrop intikali. Terus kalau pengaplikasiannya yang majaa Muhammadun, kalau background itu gimana kayak pengucapannya gitu? Kan Muhammadnya kan seakan-akan nggak ada gitu. Ya, mirip kayak badal ghalat. Jadi tidak data Muhammad katanya Jakar gitu. Ya. Aplikasinya Mama capek makan Lanjut ya. Oke lagi. Kemudian la wahia tanfi amma ba'daha nafsal hukmi alladhi sabata lima qablaha. La itu menafikan hukum yang sebelumnya dan mengisbat kepada yang setelahnya. Nahu ja'a bakrun la Khalidun. Kalau ini baru kita bisa artikan Bakar datang, si Khalid tidak. Kemudian lakin
Lakin wahya tadullu ala taqriri hukmi ma qablaha wa isbati diddihi lima ba'daha. Lakin itu mengisbat hukum yang sebelum lakin dan menafikan hukum tersebut kepada yang setelah lakin. La uhibbul kusala lakinil mujtahidin. Ya. Kusalanya di apa namanya? Dapat hukum tidak disukai, mujtahidin berarti disukai karena lawannya. Wa yushtaratu, disyaratkan an yasbiquha nafyun au nahyun. Syaratnya harus didahului nafi dan nahi. Wa an yakunal ma'tuf biha mufradan. Atafnya harus mufrad. Ya. Kalau jumlah sama lakin juga jadi huruf ibtida. Ya. Kemudian wa alla tasbiquha waw. Jadi kalau pakai walakin maka dia bukan huruf ataf lagi. Kenapa? Karena huruf ataf tidak masuk ke dalam ataf. Ya, makanya disyaratkan di sini wala tasbiquha al-waw. Berarti kalau di-i'rabkan la uhibbul kusala, la harfu nafyin, uhibbu fi'il mudhari' marfu', al-kusala maf'ul bihi. Lakin harfu atfin, al-mujtahidin ma'tufun alal kusala, wal ma'tuf alal mansub, ya kan? Wa alamatu nasbihi al-ya. Kalau yang didahului waw artinya dia Lakinnya jadi huruf ibtida juga. Sama kayak tadi. Sama kayak tadi. Ya. berarti kalau yang Maja Muhammad itu pakai lakin maupun lakin yang bagus itu baru bisa artinya Muhammad tidak datang tapi Muhammad datang. Ya. Tapi lakin ya, bukan lakinna. Lakin. Ya, pakai sukun. Apa? Kalau mubtada setelahnya bukan mufrad. Kalau dia lakin yang jadi mubtada setelahnya bukan mufrad. Biasanya yang itu masuknya kepada jumlah. Ya, kalau dia sama waw masuknya kepada jumlah. Ya. Berarti yang datang setelahnya itu jumlah ibtidaiyah, berarti harus mubtada dan khabar. Ya. Kalau pakai mubtada masuk bisa nggak? Walakin ada mubtada yang masuk apa? Gak apa-apa. Tapi rafa jadinya. Mustahidunnya rafa bukan nasab. Kemudian yang terakhir. Ya. Hatta wahia litadrij wal ghayah. Wa tadrij huwa dalalatu ala inqida'il hukmi syai'an fa syai'an. Tadrij adalah menunjukkan habisnya sebuah hukum sedikit demi sedikit. Inqida'. Ya. Nahu yamutun nasu hatta al-anbiya. Ya. Nah, ini baru kita artikan sehingga. Ya. Para manusia mati hingga para nabi. Tapi hingganya di sini dia mutaakhirun fil zihni, bukan mutaakhirun fil wujud. Kenapa? Karena mutaakhirun fil wujud para nabi udah meninggal. Ya, nabi duluan. Mutaakhirun fil zihni kenapa kita masukkan di sini? Fil zihni itu bi'tibari syaraf. Ya, para nabi itu lebih mulia dari kita. Nah, maka orang biasa tuh mati, bahkan para nabi yang mulia pun ikut mati. Ya. Tadi mutaakhirun di sini kan? Mutaakhirun di sini. Jadi ghayahnya tadi kan apa namanya? Hatta lil ghayah. Ya, kalau di sini berarti ghayahnya itu ghayahnya fi dhihni, ghayah fi syaraf. Ya, ghayatun fi syaraf. Kemudian wata'ti hatta ibtidaiyatan ghaira atifah. Kadang hatta itu menjadi huruf ibtida. Ya, bukan huruf ataf.
idza kana ma ba'daha jumlah. Kalau yang setelah hatta itu jumlah. Ya. Jaa ashabuna hatta Khalidun hadirun. Apa maksudnya dia ibtida? Maksudnya dia ibtida, hatta di sana tidak muta'alliq kepada sebelumnya. Ya. Secara i'rab. Tapi dia harf ibtida, memang dia pertama kali. Secara i'rab enggak ada hubungannya dengan kalimat yang sebelumnya. Meskipun secara makna ada hubungannya. Paham enggak? Secara i'rab enggak ada hubungannya. Kita bilang jaa ashabuna, selesai secara i'rab. Kemudian hatta harfu ibtida, kalau secara i'rab mulai i'rab baru lagi. Hatta Khalidun hadirun. Tapi kalau secara makna secara makna ada hubungan, ada ta'alluqnya. Secara i'rab tidak ada ta'alluqnya. Jadi kalau kita bilang semua teman-teman kita datang, bahkan di sini boleh kita bilang bahkan si Khalid pun juga ikut hadir. Ya, berarti Khalid itu jarang hadir dia. Ya. Kemudian wata'ti jaratan. Ya, wata'ti jaratan. Nahu qauluhu ta'ala hatta matla'il fajr. Jadi kadang hatta itu juga menjadi huruf jar, jaratan. Dia jadi huruf jar. Kalau dia masuk kepada isim. Hatta matla'il fajr. Ya. Walihada, oleh karena hatta itu dia bisa jadi huruf jar, dia bisa jadi huruf ataf. Qala al-muallifu fi ba'dil mawadhi. Ya. Padahal tadi bal, kemudian lakin itu juga bisa tidak menjadi huruf ataf. Ya, tapi musannif tidak mengatakan fi ba'dil mawadhi. Ya. Kenapa di sini musannif mengatakan fi ba'dil mawadhi? Khusus untuk hatta saja, itu sebagai isyarah bahwasanya hatta itu sebagai huruf ataf sangat jarang. Ya, hatta itu jarang sekali menjadi huruf ataf. Makanya dikatakan fi ba'dil mawadhi. Padahal yang lain juga fi ba'dil mawadhi. Jadi misalnya hatta Khalid, tapi ini juga Bisa. Ya, tapi nggak perlu pakai hadir. Ya, hatta Khalid. Ya, akal itu sama kata hatta raksaha, hatta raksuha, hatta raksiha. Ini biasanya orang membahas yang dimakan sampai habis apa enggak. Oke. Kalau kita bilang akal tuh hatta intaha. As sama kata hatta intaha. Hatta azalwaha. Hatta rasuha, hatta rasaha, hatta rasiha. Kalau hatta rasuha, hatta jadi apa? Hatta jadi ibtida. Ya, rasuha jadi mubtada. Kabarnya apa? Maf'ul. Ya. Dia harf ibtida. Rasuha jadi mubtada, kabarnya mahzuf ai maf'ulun. Kalau rasaha ataf ke sama, dia ataf ke sama kata. Jadi dia huruf ataf. Kalau rasiha jadi huruf jar. Ini maksudnya hatta itu bisa jadi ibtida, bisa jadi ataf, bisa jadi jar. Ya. Biasanya ada pertanyaan lanjutan. Ya. Kalau dia pakai jadi mubtada, kepalanya ikut dimakan nggak? Ya. Kalau dia nasab, kepalanya ikut dimakan nggak? Jadi perbedaannya Nggak ada perbedaannya. Semuanya dimakan. Habis. habis benar.
tahu terus Kemarin itu. gimana sih? Beda itu paling. Terus Oke, ada pertanyaan? boleh diulangi nggak yang kualitatif Apa? kualitatif Fa litartib wa ta'qib. Oke. Fa itu litartib. Ya, litartib maksudnya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, kemudian wa ta'qib. Ta'qib itu maksudnya yang kedua datang setelah yang pertama. Akibat. Ya, asani akibal awal itu maksudnya litartib. Tapi ta'qibnya itu dia yang penting tidak dia dikatakan tanpa jarak waktu. Kan dikatakannya tanpa jarak waktu, bi ghairi muhlah. Ya, tanpa jarak waktu. Tapi yang dimaksud dengan tanpa jarak waktu itu, kalau misalnya yang kedua datang memerlukan waktu sesuai waktu yang diperlukan itu. Ya, misalnya kayak tadi, tazawwaja fulanun fawalada waladan. Ya, orang Arab bilangnya seperti itu, walada. Ya, fawalada waladan. Nah, antara wiladah dengan nikah itu biasanya perlu waktu hamil. Ya, 9 bulan 9 hari. Nah, selama dia dalam waktu 9 bulan 10 hari itu atau ya, itu masih pakai fa. Kenapa? Karena dia masih dalam waktu yang diperlukan. Tapi kalau udah lebih, misalnya 100 hari, 120 baru pakai huma. Apa? Kalau lebih cepat. Pokoknya selama dalam tidak melebihi waktu yang diperlukan, dia pakai fa. Kalau di sini bedanya takhir sama ta'yin apa? Bedanya takhir sama ta'yin. Kalau ta'yin itu menuntut orang memilih. Jadi jawabannya, kalau ta'yin harus ada jawabannya salah satu. Ya. Kalau takhir itu yang ditekankan adalah pilihannya, dia boleh milih. Kalau ta'yin dia harus milih satu. Gini. Jadi kalau takhir itu makna au misalnya li takhir. Berarti apa? Berarti au di sini bermakna orang tuh boleh pilih antara si A atau B, menunjukkan kebolehan untuk memilih. Ya, kebolehan untuk memilih. Tapi kalau ta'yin dia harus menentukan salah satu. Jawabannya yang ditentukan dia. Kayak gitu. Kalau takhir kan bukan di jawabannya. Misalnya gini, kita bilang tazawwaj Hindan au ukhtaha. Ya kan? Nah, itu pilihan. Dan pilihan dibiarkan menjadi pilihan. Tapi kalau bilang, siapa yang datang? Zaid, Amr. Nah, harus milih. Kita jawabannya harus milih Zaid. Itu namanya ta'yin. Kita menentukan. Kalau takhir, dibiarkan aja sampai di pilihannya aja. Tazawwaj Hindan au Amr. Ya udah. Tazawwaj Hindan au Yogi maunya imbas Anda. Berarti kalau takhir boleh nggak milih? apa? Enggak, takhir itu asasnya pilihan. Bukan boleh nggak milih. Jadi takhir itu cuma sekedar ini maknanya pilihan gitu. Ya. Kalau au diarahkan ke makna ta'yin bisa nggak? Au bermakna ta'yin. Enggak. Karena takhir itu beda ya. Beda maknanya boleh memilih dengan menentukan. Itu beda maknanya. Jadi au yang pertama maknanya Anda boleh milih. Udah selesai sampai situ. Kemudian Anda menentukan atau tidak menentukan, itu nggak dibahas. Itu maknanya menentukan. Tapi kadang-kadang tetap mesti memilih berarti. Ya, tetap mesti memilih. Tapi memilih dulu baru menentukan. Nah, au itu cuma bagian atasnya, bagian bawah Anda boleh milih. Itu pakai au. Yang menentukannya itu am.
Oke. Ternyata ada lagi terakhir nih ya, hukumnya. Ya, hukmu hurufil atfi. Ya. Fa in atafta biha ala marfu'in rafa'ta. Kalau huruf ataf itu diatafkan kepada marfu, maka rafa'ta. Atafnya juga dirafa'kan. Au ala mansubin nasabta, atau kepada mansub maka atafnya juga dinasabkan. Au ala makhfudin khafatta, au ala majzumin jazamta. Taqulu qama Zaidun wa Amrun wa ra'aitu Zaidan wa Amran wa marartu bi Zaidin wa Amrin wa Zaidun lam yakum wa lam yaqum. Sebenarnya yang walam yakut itu bukan ataf. Kenapa? Karena ada lamnya. Ya, dia ataf jumlah kepada jumlah. Ya, bukan ataf bukan ataf yakut kepada yakum, bukan. Ya. Ya. Jadi contoh yang terakhir itu ataf jumlah kepada jumlah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Banat ada pertanyaan? Yang berapa? Ustaz, kalau lamnya sekali lagi, Kalau lamnya disebut sekali. lamnya Lam yakum wa yakum. baru di atafnya atau yang biasa. Hari yakutnya lam juga. Iya. Iya. Banin lengkap? Ya, betul. Kalau la sebelumnya wa, yang jadi ataf huruf wawnya, la-nya jadi taukidun nafi, litakidin nafi. Ya. Makanya kalau kita bilang ma jaa Zaidun wala Amrun misalnya. Nah, la-nya itu litakidin nafi. Ya, yang jadi atafnya adalah wawnya. Oh ya, kalau atafnya banyak, kalau atafnya itu pakai waw, maka maktufnya kepada yang pertama. Kalau pakai waw, kalau atifnya waw. Ya. Kalau pakai fa, maka yang setelahnya. Ya. Karena fa itu litakib. Ya. Kalau summa juga seperti itu. Yang kembali kepada yang pertama itu yang pakai waw aja. Jadi kalau panjang misalnya huruf atafnya pakai waw, 100 atafnya, tetap yang ke 100 itu ataf kepada yang pertama. Kalau campuran sesuai kadarnya. Kalau campuran sesuai kadarnya. Wawnya ke yang setelahnya. Persis. Kenapa? Karena setelahnya itu setelah summa. Jadi gini, misalnya ya, kalau kita bilang jaa Zaidun wa Amrun, kemudian summa Bakrun wa Amrun gitu ya, misalnya. Ya. Kemudian fa Bakrun lagi, Bakrun yang lain. Ya. Nah, ini waw yang pertama ataf kepada siapa tadi? Ya. Jadi kalau kita sebutkan misalnya jaa fulan wa fulan, itu fulan yang kedua itu ataf kepada fulan yang pertama. Kemudian summa fulan. Nah, fulan yang ketiga ini ataf kepada fulan yang kedua. Wa fulan. Pakai waw kan? Nah, wa ini ataf kepada fulan yang setelah summa, bukan kepada yang pertama. Ya. Kenapa? Karena ingin menunjukkan bahwa dua orang fulan ini datangnya ada jarak waktunya setelah summa. Ya.
Selama ini nggak pernah ya udah hari ini gak pusing, ini masih baik. Kemarin mati pusing. Kemarin dia lelah, kerjanya jelek pak kemarin. Banyak lengkap. Mana ada yang hadir? Ada Sarah, Sarah kenapa? sakit. Dan kasih makan sama Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.